wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Eksis. Oke, hari ini kita sudah berada di episode yang ke-berapa? 14. Nah, sama seperti episode sebelumnya, di sini kita sudah bersama dengan salah satu narasumber kita. Dan sebagai kenalan dulu ya, sebelum kita masuk ke inti dari proses. Silakan. Oke, halo, assalamualaikum sobat Podsis. Perkenalkan, nama aku Siska. Aku dari Ekonomi Islam angkatan 2019 sebagai mahasiswi akhir semester 7. Masya Allah, terima kasih Mbak Cantik sudah mau hadir, dan hari ini kita akan sharing seputar sesuai judulnya lah ya. Seputar mahasiswa akhir yang masih aktif untuk berorganisasi. Oke. Baik. Kira-kira nih, kalau dari judulnya sendiri, dari topik yang kita bahas, pastinya narasumber kita aktif dong. Aktif banget sebagai seorang Iya. organisator. Iya, kira-kira kalau organisasi apa aja nih Mbak ya? Selama ini yang pernah Mbaknya ikuti selama menjadi mahasiswa di masa. Oke, sebenarnya nggak banyak sih. Oh, bisa aja. Merendah. Oke, sejauh yang pernah saya ikutin ini ada 3 teman-teman. Jadi saya ikut di bidang ekonomi Islam, yaitu kelompok studi ekonomi Islam. Kemudian saya ikut di bidang penalaran penulisan ilmiah, itu ada FSC. Dan yang ketiga yang sedang saya jalani juga saat ini, saya tergabung di Genbi. Sebentar, satu-satu dulu ya kan. FSC sebagai apa? Di FSC saya sebagai BPH bendahara. Oh benar, wah. Sudah hitung-hitungan berarti ya. Baik. Kemudian untuk yang mana? Di Genbi. Kalau di Genbi saya sebagai anggota, cukup anggota aja. Nah, satunya ini. Genbi ini ini loh. Singkatnya kan Univ. Iya. Baik, untuk yang selanjutnya di organisasi ekonomi Islam sebagai apa ini? Apa ya? Sebagai apa? Sebagai apa nih? Oke, kalau di KC ya teman-teman biasa kenal organisasi ini itu KC. Saya menjabat sebagai yang pertama, di tahun pertama saya tentunya sebagai staff. Kemudian di periode kedua, tahun kedua saya menjabat sebagai BPH Wakil Ketua Umum. Nah, kemudian menghabiskan semester akhir ini saya menjabat sebagai Ketua Umum. Wah, sampai sekarang ya Ketua Umum ya. Ya, Luar biasa. masih berlangsung. Masih. Oke, bicara soal aktif berorganisasi nih, pasti ada dong alasan khusus atau motivasi khusus yang membuat menyebabkan Mbak Cantik ini aktif dalam berorganisasi, padahal udah semester akhir gitu kan. Kira-kira apa Mbak? Oke, untuk organisasi ya, sebenarnya mau organisasi atau enggak itu pilihan. Nah, saya sebagai mahasiswi semester akhir, semester 7, memilih untuk berorganisasi karena tentunya teman-teman pasti tahu kalau misalkan alasan umumnya seperti teman-teman yang lain lah, kalau ikut organisasi itu pasti menambah relasi, kemudian menambah pengalaman lagi, terutama ini saya semester 7 ya, harus haus akan pengalaman baru gitu. Kemudian juga menambah ilmu, dan yang terakhir kalau ikut organisasi itu saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat gitu loh. Karena kalau masuk di organisasi, otomatis kan di organisasi itu ketemu banyak orang gitu. Di situ pasti kita akan saling membutuhkan satu sama lain lah. Kemudian di organisasi itu juga pasti kan punya program kerja. Nah, di sana memiliki fasilitas untuk memberikan ilmu melalui program kerjanya. Nah, maka dari itu saya masih kepengen gitu loh di dalam lingkup tersebut. Kemudian juga kan ada fasilitas nih dari kampus sebuah organisasi gitu kan, kenapa tidak saya manfaatkan seperti itu. Jadi emang ingin menambah pengalaman, relasi gitu ya. Nah, pastinya menjadi mahasiswa akhir gitu ya, untuk berorganisasi pasti ada challenge-nya sendiri ya, sebenarnya kayak tantangan seperti apa selama ini gitu. Iya. Oke, tantangan ya sebenarnya nggak hanya waktu semester akhir aja,
teman-teman seperti Ika, kemudian Verga yang masih muda-muda ya. Sadar usia lebih baik ya. Ini juga pasti kalau ikut organisasi kan punya tantangan sendiri. Nah kalau bagi saya tantangannya adalah di semester akhir ini kan saya juga ngambil skripsi ya, otomatis pekerjaannya tambah banyak gitu, tambah berat. Nah saking banyaknya kadang kita jadi ke distract gitu loh, bingung mau ngerjain yang mana dulu nih kayak gitu kan. Nah dari kebingungan itu terkadang akhirnya kita ada muncul rasa menunda. Menunda pekerjaan. Nah di situ kadang karena rasa malas, tapi sebenarnya bukan karena rasa malasnya, tetapi kita melihat sebetulnya pekerjaan itu penting atau tidak. Seperti itu. Kadang kita kadang kan semakin banyak pekerjaannya kita juga harus memfilter ya. Karena semua pekerjaan itu tidak harus menjadi prioritas kita. Kita harus melihat mana yang paling mendesak terlebih dahulu gitu kan. Prioritas dulu. Iya betul. Maka dari itu sebenarnya boleh nggak sih menunda? Boleh, asalkan ada yang lebih mendesak, lebih penting dan mendesak seperti itu. Maka dari itu karena tantangan itu tadi ya, semakin banyak pekerjaannya, kemudian mungkin muncul rasa ingin menunda pekerjaan tersebut, kita juga harus memiliki 4 skala prioritas. Nah ini kalau saya punya rumus skala prioritasnya itu adalah yang pertama, pekerjaan itu penting mendesak. Kemudian pekerjaan itu penting tidak mendesak, dan yang terakhir pekerjaan itu tidak penting dan juga mendesak. Seperti itu. Jadi teman-teman di sini yang ikut organisasi sebenarnya bisa melihat dari rumus tersebut. Jadi tidak punya alasan lagi untuk menunda pekerjaan. Artinya meskipun ada tantangan, kita juga punya solusinya. Nah, itu dia. Setiap tantangan pasti ada solusinya. Iya. Kalau kalian milih buat aktif dalam berorganisasi, kalian juga harus tahu tantangannya seperti apa dan cara mengatasinya itu seperti apa. Gitu kan ya. Nah, ini mungkin yang ini loh, yang terakhir nih ya, bagian intinya organisasi untuk seorang mahasiswa itu penting atau enggak menurut Mbak? Penting atau enggak? Ayo, penting enggak? Penting nggak penting itu tergantung pribadi kita masing-masing ya, karena teman-teman perlu kita ketahui bahwa kita berproses itu tidak harus masuk organisasi, artinya bisa di mana saja. Kalau teman-teman menganggap sebuah peluang itu adalah atau sebuah wadah di depan teman-teman itu bisa meningkatkan self development teman-teman, dan itu ya bisa dianggap penting. Tetapi kalaupun misalkan teman-teman menganggap dari kuliah saja sudah cukup, kemudian sudah memiliki peluang untuk meningkatkan self development dari sisi lain, artinya tidak masuk organisasi, itu pun tidak masalah gitu. Jadi semuanya kembali ke teman-teman. Yang penting kita sebagai mahasiswa antara akademik dan juga soft skill itu harus seimbang, karena kan nanti kita selain punya akademik juga harus punya soft skill untuk terjun ke masyarakat. Luar biasa sekali ya. Wah, luar biasa banget, dan semoga Mbak Cantik ini sekarang mahasiswa tingkat akhir. Semoga skripsinya lancar, lulus. Dan terima kasih banyak sudah sharing sama Sobat Potsis terkait mahasiswa aktif itu seperti apa, pengalaman selama organisasi, dan terkait penting enggaknya ya kembali lagi pada individu masing-masing. Oke, itu aja Raf. Itu aja. Ya, semoga bermanfaat ya Sobat Potsis sharing-sharing kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Mbak Cantik sudah hadir dan berbagi ilmu. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke, itu aja. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian dan semoga bisa bermanfaat. Oke. Aku Ika. Saya Raverga. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.